Menghentikan 36 kasus dugaan korupsi yang Mencuatnya kasus dugaan korupsi. Kuatnya kasus korupsi terpidana korupsi. Skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Korupsi. Korupsi menjadi momok yang harus diberantas baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami skandal korupsi terbesar pada masa Orde Baru. Pada tahun 1995 dan 1997, Political and Economic Risk Consultancy atau disingkat dengan PERC mencatat bahwa negara terkorup di Asia Pasifik adalah negara di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Ironisnya, dalang dari kasus korupsi ini justru dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia pada masa itu, yaitu Soeharto. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto ini terkait dengan penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang dipimpinnya. Yayasan tersebut meliputi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Super Semar, Dharma Bakti Sosial, Dana Abadi Karya Bakti, Amal Bakti Muslim Pancasila, Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikota. Sujono Junet Pusponegoro, mantan Menteri Research Nasional, menemukan fakta bahwa Yayasan Super Semar menggunakan 84% dana untuk keperluan bisnis, seperti pinjaman lunak kepada perusahaan yang dimiliki oleh anak dan kroninya Soeharto. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Dalam kurun waktu 17 tahun, namun kasus korupsi Soeharto perlahan terkuak. Seperti bangkai yang disimpan lama, korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan keluarganya mulai tercium oleh jaksa. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1998, tim Jaksa Agung mencurigai adanya penyimpangan dana dari sejumlah yayasan yang dikelola oleh Soeharto. Pada tahun 1999, tim Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka menemukan indikasi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Soeharto. Soeharto diharuskan mengembalikan uang negara sebanyak 5,7 triliun rupiah. Setelah menyelidiki sejumlah harta Soeharto yang ada di Bank Swiss dan Australia tidak terbukti, surat perintah penghentian penyidikan SP3 diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Soeharto atas pencabutan SP3 oleh Jaksa Agung. Pada 14 Februari tahun 2000, Kejaksaan Agung kembali memanggil Soeharto. Panggilan itu tidak dipenuhinya karena alasan kesehatan. Namun, Soeharto tetap ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya. Penetapan tersebut mengharuskan Soeharto menjalani sidang perdananya pada 31 Agustus 2000. Akan tetapi, panggilan itu kembali tidak dipenuhi Soeharto. Panggilan demi panggilan kepada Soeharto untuk menjalani sidang terus dilancarkan kejaksaan. Namun, tak satu pun yang ia penuhi. Alasannya pun tetap sama, yaitu masalah kesehatan. Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Soeharto yang dilakukan di RSCM Jakarta. Dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Soeharto ternyata sehat secara fisik, namun mengalami beberapa gangguan syaraf dan mental, sehingga ia sulit diajak berkomunikasi. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima, sehingga sidang pada waktu itu diberhentikan.
Hal ini dikarenakan Soeharto tidak mempunyai jaminan yang dapat dihadapkan ke persidangan dengan alasan kesehatan. Alhasil, majelis pun membebaskan Soeharto dari tahanan kota. Selang waktu beberapa tahun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung. Yayasan Supersemar yang diketuai Soeharto harus membayar ganti rugi kepada negara sebesar 46 miliar rupiah karena telah menyelewengkan pengelolaan dana pendidikan. Pada saat itu, Soeharto telah wafat, sehingga tanggung jawab tersebut ditumpahkan kepada keluarga selaku ahli warisnya. Hingga akhirnya, tahun 2010, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Harifin Tumpah menjatuhkan hukuman kepada Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi kepada negara. Namun, putusan itu salah ketik. Seharusnya berjumlah 185 miliar rupiah, tetapi malah diketik menjadi 185 juta rupiah. Kesalahan dalam ketikan ini membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Lagi-lagi, keluarga Soeharto tidak diperintahkan membayar ganti rugi kepada negara saat itu juga. Pada tahun 2013, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali PK atas perkara Yayasan Supersemar. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ST Burhanuddin mengatakan pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Juni 2013 lalu. Akhirnya, pada tahun 2015, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keluarga Soeharto harus membayar ganti rugi sebesar 4,4 triliun rupiah kepada negara. MA dalam amar putusan PK itu juga sekaligus meralat kesalahan ketik yang seharusnya menuliskan 139,2 miliar rupiah. Namun ditulis 139,2 juta rupiah. Namun, hingga kini, putusan tersebut belum juga dieksekusi, lantaran aset yang dimiliki oleh Yayasan Supersemar milik Soeharto tidak mencukupi untuk membayar hutang ganti rugi. Dikutip dari Global Corruption Report, Soeharto sebagai mantan Presiden Republik Indonesia ditempatkan sebagai presiden terkorup di dunia. Dengan total korupsi sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat dan total harta negara yang masuk ke kantong keluarga Cendana diduga mencapai 490 triliun rupiah. Kasus Supersemar menjadi satu-satunya gugatan yang diungkap oleh Kejaksaan. Sedangkan gugatan perdata terhadap 6 yayasan milik Soeharto lainnya belum menemui titik terang hingga hari ini. Soeharto meninggal sebagai terdakwa, bukan sekedar jadi tersangka. Ini membuktikan bahwa Soeharto dan keluarga melarikan diri setelah menggelapkan uang negara triliunan rupiah. Apakah pemerintah akan terus mengubur skandal korupsi yang dilakukan Soeharto? Hingga kasus ini terlupakan oleh sejarah.